Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Jadi di masa-masa seperti ini ya, walaupun setelah pandemi banyak sekali penyakit-penyakit yang datang, terutama sekarang itu sudah berubah ya polanya itu dari penyakit infeksi menjadi penyakit tidak menular, tapi sekarang itu juga masih kombinasi ya antara penyakit menular dan tidak menular masih banyak banget terjadi. Nah, salah satu cara kita untuk mencegah penyakit-penyakit berdatangan dan bisa kita deteksi secara dini itu terutama penyakit tidak menular ya, itu dengan menyediakan alat-alat kesehatan yang ada di rumah kita. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan kita sehingga bisa diobati secara dini juga. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama, termometer. Termometer tentu saja semua pada tahu ya, ini adalah alat untuk mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia normal itu antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, banyak sekali jenis termometer yang ada di luar sana, tapi yang sering gunakan adalah yang oral atau yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe dari termometer selain yang oral, yang salah satunya yang dipasang di telinga, kemudian termometer rektal atau dubur itu biasanya digunakan pada bayi, kemudian termometer yang sering digunakan pada zaman dulu ya pada zaman pandemi itu yaitu termometer dahi yang ditembakkan di sini nih. Kemudian yang kedua, alat kesehatan yang memang wajib ada di rumah itu adalah yang namanya tensimeter. Tentu saja pada tahu juga ya, ini adalah alat pengukur tekanan darah. Biasanya kalau yang disediakan di rumah-rumah karena bukan tenaga medis itu lebih mudah jika kita menggunakan yang digital. Kalau yang digital itu yang pasti harus tetap dipastikan bahwa kondisi dari alat kita juga bagus supaya hasilnya tidak error. Jadi biasanya itu di monitor atau di layar itu ada yang namanya sistol, diastol, kemudian di bawahnya itu adalah nadi. Kalau nadi itu adalah denyut jantung kita dalam 1 menit. Kalau yang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian untuk sistol dan diastolnya itu yang normalnya untuk dewasa itu sekitar 120 sampai 80 mm Hg. Tapi untuk bayi, anak-anak dan lansia tentu saja itu berbeda sesuai dengan perkembangan umurnya. Apalagi untuk orang dewasa juga yang dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya sehabis berolahraga, beraktivitas berat, dalam kondisi stres atau obesitas dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, alat yang perlu ada di rumah itu adalah glukometer. Ini penting banget untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Tidak hanya bagi penderita diabetes mellitus, tetapi bagi kita yang sehat pun kita juga perlu screening atau perlu pemeriksaan gula darah secara berkala. Sehingga ketika ada peningkatan sedikit nih gula darah kita juga bisa atur dari pola makan kita, dari diet kita, dari aktivitas fisik kita, dan cara pengelolaan stres kita gitu. Kemudian apalagi ya yang wajib ada di rumah? Timbangan. Nah, timbangan ini sebenarnya hal yang umum dan semuanya pasti bisa menggunakan ya. Timbangan untuk mengukur berat badan pastinya. Dengan timbangan ini kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Apakah kita termasuk dalam kondisi yang normal atau kurang atau lebih dari normal sedikit atau sudah termasuk ke dalam obesitas. Jadi dengan timbangan ini terutama untuk penyakit-penyakit tertentu atau kondisi kesehatan tertentu seperti ibu hamil, gagal ginjal kronis maupun obesitas itu penting banget untuk memantau pertumbuhan secara berkala. Kamu juga bisa menghitung indeks massa tubuhmu ketika kita tahu berat badan kita berapa sih. Misalnya nih berat badan kita 50 misalnya 50, kemudian tinggi badan kita 153. Nah, itu bisa dicek indeks massa tubuhnya dengan rumus berat badan per tinggi badan kuadrat. Berapa hasilnya? Seperti itu. Nanti bisa dilihat di tabel yang bisa saya itu ya share nanti di linknya. Itu ada link videonya yang khusus membahas tentang indeks massa tubuh. Nanti saya share, teman-teman bisa klik di situ untuk pembahasan lebih lanjut. Kemudian alat yang wajib ada di rumah lagi itu adalah
oximeter. Oximeter itu fungsinya untuk apa? Untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam darah kita. Cara penggunaannya mudah banget dan alatnya kecil. Biasanya hanya dijepitkan di jari tangan kita seperti itu. Nah, berapa sih kadar oksigen yang normal di dalam tubuh kita? Itu antara 95 sampai 100. Jadi kelima alat ini memang kalau bisa selalu ada di rumah. Kemudian pastikan selalu tersimpan di tempat yang kering dan tidak berdebu. Kemudian ketika membeli juga pastikan bahwa sudah terdaftar di standar nasional juga dan sudah terjaga kualitasnya. Teman-teman jika belum tahu, teman-teman bisa tanyakan di toko-toko alat kesehatannya yang sudah berizin resmi pastinya ya. Oke teman-teman, semoga saja ini bermanfaat, tetap sehat, semoga saja kita selalu sehat sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.